Oke, mungkin untuk siang hari ini saya akan mulai dulu untuk memperkenalkan dulu apa itu untuk software 3D Mind. Jadi di sini saya izin untuk share screen. Oke, baik. Untuk 3D Mind sendiri sudah mulai berdiri di tahun 2006 di Cina dan pada tahun 2008 software ini mulai rilis secara independen. 3D Man juga sudah terdaftar di lembaga standar internasional dan memegang sertifikat ISO 9002. Berikut peta persebaran dari software 3D Man ini di beberapa negara. Untuk di Indonesia sendiri, untuk 3D Man user udah ada di beberapa perusahaan, ada di perusahaan semen, perusahaan nikel, dan perusahaan batu bara. Berikut untuk modul dari 3D Man software itu sendiri, ada modul 3D Core, Measuring, Geology, Open Pit Mining, Underground Mining, ada juga untuk 3D Man Engineering Drawing Software, 3D Man Geological Data Management System, 3D Web Browsing Platform, 3D Fan Ventilation and Safety System, dan 3D GPS Real-Time Monitoring Software System. Untuk pengaplikasian 3D Man sendiri, ini ada yang pertama ada surveying modul. Untuk surveying modul sendiri ini secara otomatis dapat menghubungkan tiap vertex sesuai dengan atributnya hanya dengan one step, lalu membuat tampilan surface dan membuat model tunnel secara tepat. Mungkin ini beberapa gambaran dari surveying modul di 3D Mind. Lalu ada geologi modul, ada modul geologi. Geologi modul ini dapat menyimpan data geologi untuk kemudian digunakan sebagai informasi konstruksi eksplorasi dalam file database. Untuk modul 3D Man Solid, di 3D Man sendiri menyediakan CAD, visualisasi 3D, dan terus pemodelan untuk membuat, mereview, dan membagi model per section. Untuk block modeling sendiri di 3D Man menggunakan metode seperti nearest distance, inverse distance, dan ordinary kriging dalam penaksiran kadar dengan properti atau atribut di tiap blok modelnya. Di 3D Man juga mempunyai modul geostatistik, yang mana modul geostatistik di 3D Man ini menggunakan interpolasi kriging dan inverse distance. Untuk mining design di 3D Man ini dapat menggabungkan desain pertambangan, perencanaan tambang, dan simulasi produksi. Untuk modul 3D Man Underground ini dapat menghasilkan beberapa desain yang berbeda untuk masing-masing skenario penambangan dan dapat langsung dievaluasi dan membandingkan dengan hasil sebelumnya. Di 3D Man juga ada untuk plotting dan printing. Jadi semua rancangan desain yang sudah dibuat di 3D Man itu dapat langsung kita plotting seperti halnya di AutoCAD dan bisa juga langsung kita export gambar itu ke dalam file gambar atau file PDF. Mungkin itu penjelasan singkat dari 3D Mind. Eh, Selanjutnya saya akan langsung masuk ke software-nya itu sendiri. Oke, di sini ada tampilan interface dari 3D Mind itu sendiri. Kalau misalnya di sini Bapak Ibu sudah familiar dengan Surpak dan AutoCAD ya, tampilan 3D Man itu seperti gabungan dari Surpak dan AutoCAD itu sendiri, di mana untuk terus CAD-nya itu punyanya AutoCAD itu sama persis. Ini untuk shortcut ini ada beberapa, ada yang di sebelah kanan. Untuk shortcut untuk terusnya seperti di AutoCAD dan
Untuk tools yang di bawahnya juga seperti Snap, Project, Ortho, Polar, dan lainnya. Di sebelah kiri juga ada beberapa shortcut tools yang seperti di AutoCAD. Lalu di sini ada file yang mana menampilkan semua data yang ada di komputer kita. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan data atau file gitu, kita nggak perlu untuk kayak file terus kita harus open terus kita cari lagi. Itu nggak perlu. Kalau di 3D Man kita bisa langsung aja kita cari di file sini, kita buka aja di folder mana. Kalau misalnya kita mau masukin ke workspace-nya, kita bisa drag aja. Contohnya seperti ini. Lalu di sini ada layers. Layers ini dia nanti yang akan mengkategorisasikan jenis-jenis data yang ada di workspace. Misal di sini saya ada data solid, lalu ada data string. Nah, kalau misalnya data solid, dia akan masuk di kategorisasi solid. Untuk string, dia akan masuk otomatis di yang layer. Lalu kalau misalnya kita ada data drill hole, masukin. Nanti di sini dia akan ada drill hole database. Dan kalau misalnya kita juga nanti masukin data, misalnya ada data block model, nanti di sini juga dia akan mengkategorisasikan sendiri untuk block model datanya. Lalu di kanan ini ada properties. Properties ini yang akan menampilkan keterangan dari objek yang ada di workspace. Semisal untuk, nah misalnya ada string. Nah kalau misalnya kita klik stringnya, nah dia nanti penjelasannya akan ada di properties. Dia ada di layer apa, warnanya warna apa. Di sini kalau misalnya kita mau ganti warna garisnya, kita bisa langsung ganti aja di sini. Kalau di Serupa kan biasa kalau ganti warna itu kita harus hafalin kode warnanya ya. Nah, kalau di 3D Mind kita nggak perlu menghafal kode warna, kita bisa langsung ganti aja warnanya di sini. Sini juga ada untuk tipe garisnya mau seperti apa, atau ketebalan garisnya mau yang seperti apa. Lalu ada keterangan vertexnya juga, dia ada di koordinasi XYZ-nya di mana. Lalu untuk di workspace 3D Mind, dia menyediakan eh, dua view. Jadi ada yang 3D view, ada yang 2D view. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dalam bentuk dua dimensi, pastikan untuk di saat kursornya tanda plus seperti ini. Kalau misalnya tanda plus seperti ini berarti dia posisi dua dimensi. Tapi kalau misalnya kita mau ubah ke tiga dimensi, kita bisa klik kanan, switch to 3D. Nah, kalau misalnya di 3D dia kursornya akan bulat seperti ini. Dan kita bisa lihat dalam posisi tiga dimensi. Lalu di sini ada menu-menu dari 3D Man sendiri, ada menu file. Untuk geostatistik modul ini ada di menu file, lalu di geostatistik window. Nah, di sini untuk nanti kita kalau misalnya mau olah data geostatistiknya. Lalu di sini ada view, edit, tools, draw. Ini sama aja kayak punya AutoCAD. Lalu drill hole. Kalau misalnya kita punya data drill hole, dalam bentuk Excel dan kita mau masukkan datanya ke 3D Man, ini bisa kita buat datanya dari Drupal, lalu kita buat sim modelnya nanti seperti apa. Lalu DTM ini sama seperti punyanya Surpak, solid, block model. Di sini untuk estimasinya ada yang menggunakan nearest distance, inverse distance, ordinary grading. OpenPit. Di OpenPit sendiri ini ada pembuatan pit design, pit optimizer, lalu untuk schedulingnya, blast design, dan ada blast law database-nya. Lalu untuk underground-nya ini ada di menu UG.
Ini ada yang tunnel model, drive and shaft, UG survey, poly art, ring design, dan schedulingnya. Lalu menu window dan menu help-nya. Lalu untuk workspace-nya sendiri, ini background-nya kan hitam. Kalau misalnya kita mengganti warna background-nya, ini bisa kita ganti di klik kanan, kita pilih option. Nah, di sini untuk pilih di background, kita bisa ganti mau warna putih, ataupun warna-warna lainnya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini untuk pengenalan dari interface dari 3D sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan mencontohkan untuk pembuatan topografi di 3D Max. Nah, 3D Max sendiri ini, dia punya satu tools yang mana memudahkan kita kalau misalnya kita punya data point cloud atau data XYZ gitu kan di Excel. Nah, misalnya kita punya data topografi kayak gini di Excel, XYZ. Nah, kita mau masukin nih data ini ke 3D Max. Nah, di 3D Max itu kelebihannya salah satunya yaitu dia bisa copy paste langsung dari Microsoft Office. Salah satunya Microsoft Excel itu sendiri. Jadi kita bisa langsung copy aja data ini. Kita kembali ke 3D Max. Di sini kita bisa langsung paste line coordinate. Kalau udah kita zoom. Sip. Nah, ini untuk hasil dari copy paste data point cloud tadi. Nah, di sini kan masih dalam bentuknya bentuk garis gini ya. Ya Nah, tidak deh, Pak. Ah, nah, kita ubah dulu, explode dulu garis-garis ini menjadi titik. Itu caranya kita blok dulu semua. Kalau udah kita pilih explode yang bagian kanan ini. Nah, dia udah jadi titik. Nah, kalau udah jadi titik seperti ini, kalau misalnya kita mau buat topografi itu ada dua pilihan. Kita mau buat DTM-nya dulu atau mau buat contouring-nya dulu. Di sini saya biasanya buat DTM-nya dulu dari titik poin ini. Kita buat DTM. Nah, yang langsung jadi DTM-nya. Nah, ini kan titik-titiknya ini sebenarnya udah nggak diperlukan kan, dan ini cukup mengganggu gitu kan, kelihatannya banyak banget. Nah, kalau misalnya kita mau hapus gitu, kita nggak perlu pilih satu-satu titik-titik ini. Kita nggak perlu pilih satu-satu titik ini. Kita bisa langsung pilih objek yang sesuai kita inginkan. Yang diterima di mana ada namanya tools quick select. Jadi quick select ini dapat memilih objek yang kita inginkan. Misalkan di sini objek, tapi saya kan mau pilih yang titik, berarti pilih yang poin. Oke. Nah, jadi nanti semua poin yang ada di workspace ini akan secara otomatis terpilih. Kalau udah kita bisa hapus. Nah, ini jadi bentuk DTM-nya dari point cloud yang tadi. Kalau misalnya udah jadi seperti ini, kalau misalnya kita mau buat garis konturnya, itu kita bisa pilih DTM, contouring, DTM contouring.
Nah, di sini untuk detail contouringnya, untuk step atau elevasinya kita bisa tentukan mau elevasinya itu per 1 meter atau per 2 meter, apa per 10 meter itu sesuai kebutuhan. Di sini contoh saya buat satu. Nah, di sini terbentuk untuk garis konturnya itu sendiri. Kalau misalnya kita mau lihat cuman konturnya doang, DTM yang nggak mau eh, terlihat, kita bisa matikan di sini. Nah, jadi di menu layer ini, kalau misalnya yang tanda kotak ini, dia sebagai kayak on off dari objek yang mau ditampilin atau enggak di dalam workspace itu sendiri. Nah, di sini untuk topografi kontur di 3D Max seperti ini. Nah, tadi kan dari 3D Max itu bisa copy paste dari Excel ke 3D Max. Nah, gimana kalau misalnya dari 3D Max ke Excel itu bisa atau enggak? Itu bisa. Itu caranya kita buat dulu, ini kita export lagi. Ini kan dalam bentuk garis. Nah, kita export lagi dalam bentuk titik. Upload. Nah, kalau misalnya dia sudah dalam bentuk titik ini, kita bisa pilih lagi semua. Kita klik kanan, kita pilih yang copy, copy line coordinate. Kalau udah kita masuk ke Excel lagi. Nah, di sini kita bisa langsung tes. Nah, jadi ini untuk point cloud dari topografi yang ini. Ini salah satu kelebihan dari 3D Max itu sendiri. Di 3D Max juga bisa kalau misalnya kita mau bentuk 3D DTM. Jadi dari DTM ini kita buat 3 dimensinya. Itu caranya kita pilih DTM, kita pilih 3D Surface Model. Kita pilih DTM-nya. Ada? Bos, zoomnya Semua orang dipanggil om. Ini untuk bentuk eh, 3 dimensi dari DTM yang tadi. Jadi di sisi kanan ini ada seperti keterangan warna. Jadi kalau misalnya di elevasi sekian sampai sekian warnanya seperti ini. Misalnya dari elevasi 180 sampai 185 itu warnanya biru. Berarti yang warna biru ini elevasinya itu di 180 sampai 185. Lalu kalau misalnya kita mau ganti warnanya, nah kalau misalnya kita mau ganti warnanya, misalnya eh, kita bisa klik 2 kali. Nah, di warnanya sini kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Kita mau pakai warna apa. Misalnya saya ganti ke warna ini. Nah, jadi akan menyesuaikan lagi dari elevasi sekian sampai sekian warnanya warna ini. Lalu dari 3D surface ini juga kalau misalnya kita mau lihat
aliran vektornya. Misalnya kayak ada aliran air, kita juga bisa lihat. Kita bisa tampilin, kita pilih advance, kita pilih yang draw slope vector. Nah, nanti di sini terlihat dari slope vektornya, kalau misalnya ada air atau misalnya lagi hujan gitu, arah aliran airnya kemana. Ini di 3D Max bisa untuk menunjukkan hal itu. Jadi nanti airnya itu akan mengalir ke yang warna pink ini. Dari yang elevasi tinggi ke yang rendah. Ini untuk yang 3D surface. Lalu selanjutnya, kalau misalnya kita punya foto drone, gitu kan, foto drone suatu kit. Nah, kita mau buat di sini, jadi 3D Max. Oh, jadi dari yang 3D surface itu, gambar atasnya itu gambar virtual. Nah, itu juga bisa. Misalnya di contoh sini saya punya solid pitnya seperti ini. Nah, yang pertama itu kita copy dulu, kita buat dulu si DTM-nya ini. Kita buat jadi, kita copy dan kita copy, kita copy dan kita kopinya kayak gini. Jadi kayak copy ke bawah, tapi nggak usah terlalu jauh. Jadi kita kopinya dikit aja jaraknya. Yang atasnya kita coba ganti warnanya. Nah, jadi di sini posisinya ada dua DTM. Jadi yang bawahnya ini yang nantinya akan kita buat jadi 3D surface dan atasnya ini yang nanti tuh jadi kita timpa dengan gambar dari drone-nya itu sendiri. Jadi yang pertama kita buat dulu 3D surface modelnya. Kita pilih yang DTM yang bawah. Terus jadi seperti ini. Lalu untuk gambar atasnya kita pilih draw, kita insert texture. Di sini kita pilih yang create from file. Jadi filenya kita pilih foto gambar sipitnya itu. Nah, untuk tekstur scale-nya kita pilih satu. Untuk tekstur kita pilih yang customize. Oke, kita klik depannya. Jadi nanti seperti ini. Jadi nanti gambarnya akan mengikuti dari bentuk 3D surface itu sendiri. Kalau misalnya kita punya kayak gambar atau eh, foto-foto alat, kan misalnya kayak seperti ini, kita bisa masukkan juga. Nah, jadi di sini kayak ada gambar, kayak seakan-akan ada kegiatan penambangan ya. Kalau misalnya kita mau buat animasinya dari gambar ini juga bisa. Kita pilih file, kita pilih animation work. Sorry, kita buat garis dulu. Kita bikin polyline. Misalnya posisinya dari sini ke sini. Kita pilih yang animation work.
kita klik yang garisnya ini. Nah, di sini kita buat frame delay-nya 3. Kita coba mulai. Nah, untuk animasinya nanti dia akan seperti ini. Nah, mungkin contoh untuk animation work-nya seperti ini. Ini kita bisa end. Nah, ini untuk 3D surface dan kalau misalnya kita mau masukkan gambar dari gambar drone gitu kan, gambar foto aktual dari pitnya itu. Oke, selanjutnya saya masuk ke modul drill hole ya. Di sini untuk drill hole saya contoh. Di sini saya punya data drill hole batu bara. Di sini ada data pola, surface, dan geologi. Nah, di gimana kalau kita mau buat drill hole, kita pilih drill hole, kita new. Di sini kita kasih nama misalkan drill hole. Nah, nanti di drill hole management ini, di database ini akan ada data collars dan survei. Tapi kan di sini kita punya data geologi juga. Kalau misalnya kita mau tambah, kita bisa klik kanan, add table. Di sini kita tulis geologi untuk file name-nya. Kita sesuaikan. Di sini rock type. Tipenya itu kita pilih teks. Di sini submit aja. Nah, untuk input datanya kita bisa pakai copy paste kayak tadi lagi aja. Jadi di sini kita bisa copy untuk datanya, kita copy. Di sini kita tinggal clipboard import. Sini kita next. Nah, di sini kan ada kayak source file-nya ini yang no matching. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan aja. Misalkan dari database 3D ini whole ID. Nah, kalau kita tadi di Excel-nya whole ID-nya apa namanya? Di sini kita sesuaikan aja whole ID. Untuk max depth-nya di sini kita pilih depth. Nah, kalau misalnya kita nggak punya data whole path di sini, kita bisa abaikan aja berarti whole path-nya. Kita pilih next. Oke, finish untuk survei. Lalu untuk geologi, kalau udah kita bisa close dan di sini kita bisa display drill hole. Nah, untuk display drill hole-nya ini kita bisa tentukan untuk warna drill hole-nya nanti mau warna apa. Misalkan di sini saya coba untuk warna merah untuk drill hole-nya. Untuk color saya pakai yang whole ID. Untuk pattern-nya saya pakai geologi, semi rock type. Text-nya juga geologi, rock type, kanan. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini kan untuk SIM A dan SIM B warnanya masih sama ya, masih nyaru. Sama warna si hole-nya juga kan warna merah. Nah, itu kita bisa atur lagi aja di sini. Nah, kita atur di sini display style. Kita pilih rock type all code. SIM A kita ganti misal warna kuning.
Dan SIM B-nya kita ganti warna hijau. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti menurut Bapak Ibu tulisannya masih terlalu kecil juga kita bisa atur lagi untuk besar tulisan. Misalnya di sini kita bisa ganti 5. Di patternnya juga kita bisa ganti 5. Untuk teksnya juga bisa kita ganti 5. Nah, ini jadinya seperti ini untuk drill hole-nya. Nah, dari data drill hole ini, kalau misalnya kita mau buat SIM modelnya, itu kita bisa langsung buat di SIM model. Tapi karena ini batu bara, kita pakai yang local modeling. Tapi sebelumnya kita buat dulu untuk boundary-nya. Di sini boundary-nya saya pakai aja untuk polyline. Jadi saya bikin boundary dari drill hole terluar. Ini data table, kita pilih geologi. Oke, kita pilih garisnya. Nah, nanti akan jadi seperti ini untuk eh, SIM modelnya. Jadi untuk SIM A dan SIM B. Coba kita ganti warnanya. Untuk SIM A kita ganti warna kuning. Dan SIM B kita ganti warna hijau. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini untuk SIM model batu baranya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih, kita mau pastikan udah benar belum sih SIM modelnya ini sama sama data drill hole-nya. Yaitu kita bisa coba cek aja pakai cross section. Kita pilih ini cut section, kita coba cut di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita cek di sini apakah sistemnya ini sudah pas dengan data drill hole-nya. Ini untuk ketebalan SIM A dan ini untuk ketebalan SIM B. Sudah lumayan akurat, kurang lebih. Nah, ini untuk SIM model di 3D Mind. Nah, lalu kalau misalnya ini SIM model ada 3D Mind. Lalu di 3D Mind juga ada modul untuk yang DTM-nya ini. Kalau misalnya kita mau hitung volume, itu kita bisa hitung volume ke DTM. Contohnya di sini saya coba pakai ini aja contohnya ya untuk DTM-nya, DTM si timnya ini. Misalkan saya buat batasnya
Nah, misalnya saya buat batas boundary-nya itu seperti ini. Bentar, saya hapus dulu yang garis ini. Kayak misal volume DTM yang mau kita hitung hanya sebatas boundary ini. Kita bisa pilih, kita pilih DTM pertama dan DTM kedua. Nah, di sini langsung terlihat untuk volume cut-nya. Di sini volume cut-nya sekian. Ini untuk perhitungan DTM volume di 3D Mind seperti ini. Lalu saya lanjutkan ke, kalau tadi kan untuk drill hole. Selanjutnya saya saya lanjutkan untuk pembuatan open pit 3D Mind. Misal di sini kita punya di sini kita punya contoh base pit. Saya ganti warna putih biar kelihatan. Nah, misalnya ini base pitnya. Kita mau buat open pit. Di sini saya coba yang cara cepat. Jadi di sini kita pilih yang rapid expand, kita new. Nah, di sini parameternya ada bench height, ada expand direction, ada slope angle. Misalnya bench height-nya kita bikin 10 meter. Direction-nya kita pilih outward, jadi nanti open pit akan ke atas, ke arah atas. Lalu angle-nya bisa kita buat 60. Oke. Nah, lalu kita buat jalannya. Misalnya untuk lebar jalannya 20, untuk slope-nya 8, arahnya sesuai arah jarum jam. Nah, kita buat misalnya mulainya dari sini. Nah, kita bisa langsung expand aja, berumnya misal 5. Nah, kita bisa langsung expand seperti ini. Nah, ini kan ada yang rusak nih. Ini bisa kita jalannya kita mulai dari sini aja. Um, Nah, terus kita coba cek apa pit ini udah menembus topografi atau belum. Nah, di sini masih belum menembus kan. Kalau misalnya masih belum, kita bisa expand lagi. Cek lagi. Oke, di sini udah tembus. Kalau misalnya sudah, kita explode. Lalu
Lalu kita buat DTM-nya. Nah, kalau misalnya kita mau sama potong nih antara pit dan topografi. Itu kita buat dulu line of intersection-nya antara pit dan topografinya. Ini kita pilih yang DTM pertama, DTM kedua. Nah, di sini untuk garisnya, ini saya pindahin dulu layernya biar nggak bingung. Nah, yang pertama kita potong antara pit dan si intersection-nya. Itu kita pilih yang critical by polygon. Kita keep internal. Lalu kita pilih poligonnya dulu, klik kanan, lalu kita pilih pitnya. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yang topo, bentar topo saya masukin lagi. Tuh. Nah, untuk toponya kita lakukan seperti tadi, tapi kita pilih yang keep eksternal. Nah, hasilnya seperti ini untuk pembentukan pit cut topo di 3D Mind. Lalu di 3D Mind kalau untuk eh, optimizernya sendiri, di sini saya perlihatkan aja beberapa parameter untuk pit optimizer di 3D Mind. Di sini untuk pit optimizer-nya, untuk beberapa parameternya itu ada economic model. Economic model ini sendiri ada OR price. OR price ini juga dibagi ada 3. Jadi kita bisa pilih antara calculate by grade atau calculate by OR type atau block attribute. Jadi di sini menyesuaikan dengan parameter yang ada di perusahaan masing-masing. Lalu di sini juga ada untuk yang gravity-nya, ada dilution and recovery-nya, ada rock determination methodnya. Lalu untuk mining cost sendiri, di sini ada ore mining cost, ada rock mining cost, dan rehabilitation cost. Lalu ada additional haulage cost. Nah, kalau semisalnya di tambang itu ada pengolahan, itu nanti pengolahan itu masuknya ke yang ore mining cost. Untuk harga pengolahan itu sendiri. Lalu untuk open pit slope-nya ini, untuk slope angle-nya nanti dimasukkan.
Lalu ke constraint, kita masukkan yang original DTM-nya, toponya. Terus kalau misalnya di saat pembuatan page itu ada batas-batas yang diharuskan, misalnya ada batas hutan lindung atau batas IUP. Nah, itu constraint XY-nya bisa dimasukkan di sini. Atau pada saat pembuatan juga ada deep constraint-nya ini. Misalkan ada air tanah di kedalaman berapa meter. Nah, itu bisa dimasukkan juga menjadi salah satu parameter. Lalu untuk outputnya sendiri, di sini ada block size. Block size-nya bisa ditentukan berapa. Lalu ada output nesting fit. Jadi output nesting fit ini itu kita masukkan parameter kalau semisalkan harga itu turun berapa persen atau naik berapa persen. Jadi di 3D Main ada eh, istilahnya analisis sensitivitas untuk harga. Jadi di saat si harga ornya itu naik atau turun, itu di 3D Main bisa masuk ke parameter ini sendiri. Seperti ini mungkin untuk eh, optimasi di 3D Main parameternya. Oke, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Apakah di 3D Main bisa dikombin dengan Whittle untuk fit optimasinya? Kalau saya boleh tahu nih maksudnya di combine-nya itu apanya ya? Dalam bentuk apanya untuk eh, dikombinasinya? Apa untuk parameternya kah atau cross section untuk desain jalan itu bisa di 3D Main. Untuk cross sectionnya sendiri itu ada di sini. Ada cut section, ada dynamic section,
Oke, sorry. Jadi ini untuk cara kalau misalnya untuk yang elevasi dari cross section. Jadi ada dua cara. Ini kalau misalnya yang mendetailnya cross sectionnya. Jadi di sini coba kita gedein dulu tulisannya. Nah, ini untuk elevasi cross section. Kalau misalnya yang detail ini seperti ini. Kalau misalnya yang untuk sementara itu bisa yang pertama tadi, yang saya di sini or kita cross section. Lalu kita bisa pakai yang to grid ini. Nah, ini untuk kalau misalnya yang sementara untuk pembuatan elevasi cross section seperti itu. Oh bisa, kalau misalnya untuk pembuatan pixelnya di Whittle terus lanjut bikin lomnya di 3D Man itu bisa. Jadi 3D Man sendiri itu sebenarnya cukup open source untuk domain software lain. Jadi kayak misalnya kita punya sebelumnya kita buatnya di Surpub atau di Manscape gitu, terus kita mau jadi 3D Man itu bisa. Jadi nanti datanya kita tinggal masukin aja, tinggal drag aja. Di sini contohnya itu ada datanya, misalnya datanya Surpak ya dalam bentuk STR atau DTM. Jadi misalnya kayak bentuk STR, DTM. Jadi kita bisa langsung masukin aja di 3D Mind. Atau kalau misalnya yang AutoCAD juga bisa DXF atau DWG-nya. Datameng juga bisa sebenarnya. Cuman di sini datanya itu di sini punya saya rusak, jadi nggak keluar. Tapi aslinya bisa. Lalu punyanya Microman juga bisa. Dari server juga bisa. Nah, ini beberapa contoh hmm, software yang domainnya bisa terbaca langsung di 3D Mind. Jadi kita nggak perlu untuk ganti domainnya untuk bisa di import ke 3D Mind. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Import foto hasil udara bisa. Kalau misalnya fotonya JPEG itu pakai yang tadi, yang insert texture. Nah, kita pilih di sini yang create from file. Jadi misalnya filenya itu JPEG, itu kita bisa masukin aja. Misalnya di sini, nah misalnya di sini kita punya DTMC pitnya, terus kita mau masukin foto. Nah, nanti jadi seperti ini. Kalau misalnya eh, gambar itu dalam bentuk TIFF juga bisa, itu nanti di file import yang TIFF vector picture. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk absen, karena nanti hasil record public demo hari ini akan dikirimkan via email yang nanti diisi di absen ya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk isi absen. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, karena kebetulan juga waktunya udah jam 3 sore. Mungkin untuk public demo pada sore ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jika ingin ada yang ditanyakan lebih lanjut, itu bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Eh, Baik, untuk sore ini saya cukupkan. Selamat sore, terima kasih. Sampai berjumpa di public demo selanjutnya.